C'è Adriano, recupera, lascia il pallone a lui, Adriano insiste di forza, Adriano, supera il portiere, destro, ed è rete, Adrianone, ha messo dentro. Belasan tahun lalu, Adriano Leite pernah berada di puncak dunia. Dia memiliki segalanya untuk mendominasi permainan. Talenta sempurna yang memadukan kekuatan, kecepatan, dan keajaiban di kakinya. Dia bisa menembak dan mencetak gol dari setiap sudut. Dia mampu menggiring bola dengan kecepatan tinggi. Dan tidak ada yang bisa merebut bola darinya. Adriano cerdas, luar biasa secara teknis, dan visioner di lapangan. Dia dijuluki El Imperatore atau Emperador, sang kaisar yang diprediksi akan menjadi penerus Ronaldo fenomeno. Sayangnya, sebuah tragedi menyakitkan menghancurkan kisahnya. Bahkan sebelum cerita kehebatannya sempat ditulis. Mari kita simak bagaimana kisah Adriano the Emperor yang kejatuhan karirnya sama dramatisnya dengan momennya menuju puncak dunia. Simak kisahnya. I mean, I played with great champions. I played with players that already was wow. I played with players that I saw was a talent, became wow. But the one I felt that could do it longer was, and he didn't do it, was Adriano when I was in Inter. That for me was, when I came to Inter, the first thing I said to the president, I demand him to stay because he's the player I want to play with. Because the way he was an animal. He could shoot from every angle. Nobody could tackle him. Nobody could take the ball. He was a pure animal. But it lasted for a short time. What do you think? I don't know. Like I said, 50% of everything you do is the mental part. If you don't have it in your head, it's difficult. So in his case, I enjoyed playing with him. I saw him. I was happy that I played with him, against him. So it's a shame that it lasted so short time only. Pada tanggal 17 Februari 1982, di Villa Cruzeiro, Favela, seorang bocah berbakat lahir. Favela, sebuah daerah di Rio de Janeiro, adalah tempat yang selalu digambarkan dengan kemiskinan, kejahatan, narkoba, dan gangster. Di sanalah
Adriano Leite Ribeiro, tumbuh dan mengisi masa kecilnya dengan kegembiraan. Di ganggang sempit bersama bocah seusianya, ia akan bermain bola, gangsing, atau bekejar-kejaran sama seperti yang anak-anak kebanyakan lakukan. Hanya bermain dan bergembira. Bertahun-tahun setelah karirnya habis, Adriano yang kembali ke Brazil mencoba mengenang. Favela, orang-orang selalu salah mengartikannya. Mereka selalu melukiskannya dengan kegelapan dan kesengsaraan. Dan ya, memang kadang seperti itu. Tapi saya selalu berpikir tentang betapa menyenangkannya kehidupan kami. Masa kecil yang nyata, bukan ketukan omong kosong di layar, seperti yang dilakukan anak-anak sekarang ini. Dan sejak kecil, bola selalu ada di kakinya. Menurutnya, Tuhanlah yang meletakkan itu di sana. Bakatnya yang istimewa membuat orang tuanya mendaftarkan Adriano ke Akademi Flamengo. Tempat latihannya cukup jauh dari desa. Ia harus 2 kali naik bus untuk bisa sampai ke sana. Dan sejak itulah peran sang nenek masuk ke dalam hidupnya. Neneknya menemaninya pergi latihan setiap hari. Dia pun harus menyiapkan bekal karena mereka tak punya cukup uang untuk jajan. Sang nenek yang ia panggil Nan adalah orang yang selalu mendampinginya sampai dia berada di puncak karir. Kalian harus memberkati diri kalian sebelum kalian menyebut nama Nan saya. Tanpa dia, tak akan ada Adriano. De puxar o contra-ataque, vem o Ayrton, Adriano, pede na frente o pet pro Adriano, que bola, Adriano por cima, que golaço! Dia adalah legenda. Saya akan bercerita sedikit tentang dia. Nan saya adalah orang yang akan berteriak-teriak saat saya bermain di lapangan. Hei nak, oper bolanya. Hei, beri Adriano bola. Aí falar meu nome lá, ela fala Adirano. Adirano. Ó, meu filho, corre pra lá, corre pra cá. Eu falei, tá bom, vó. Nan akan berada di sana berjam-jam. Lalu saat di bus, dia akan menganalisis pertandingan dan memberi banyak komentar pada saya. Dia seperti Mourinho. Men, bagiku dia adalah Mourinho sebelum ada Mourinho. Nan saya mengorbankan hidupnya agar saya bisa mencoba menjadi pesepak bola. Dan kemudian, suatu hari, entah dari mana, seluruh mimpi itu berakhir. Ma c'è un coro, ce lo ricordiamo il coro? Che confusione! Di Flamengo, Adriano nyaris kehilangan karirnya. Pertama, karena ia memulainya dalam usia yang sedikit terlambat. Kedua, karena pelatihnya menempatkan Adriano pada posisi yang salah, yaitu sebagai bek kiri. Namun saat ia ditempatkan sebagai penyerang tengah, segalanya berubah. Bakatnya menjadi fenomena, Adriano langsung mendapat tempat utama di skuad. Lateral a favor de los brasileños. Nuevamente Adriano. Ahora es Robert quien pide gol. Dia akan menjadi the next Ronaldo fenomeno. Begitulah pujian orang-orang yang melihatnya. Kontrak profesionalnya bersama Flamengo terjadi saat ia berusia 17 tahun. Adriano tak menyanyiakan kesempatan itu. Dia semakin giat berlatih. Tidak bisa dipercaya, bukan? Ketika Tuhan meletakkan tangannya dalam hidup kita, kita tidak bisa menjelaskannya. Pada saat itu, saya tahu bahwa ini adalah tentang bertahan hidup. Jadi ketika mereka memindahkan saya ke lini depan, saya tahu bahwa itu adalah kesempatan terakhir saya. Jadi apa yang saya lakukan? Bro, saya bertarung. Saya meninju semua orang yang menghalangi jalan saya.
Di musim pertama debutnya dengan tim senior di Flamengo, Adriano mencetak 10 gol dalam 24 penampilan di musim 2000-2001. Sebagai striker, dia berhasil menunjukkan diri sebagai talenta muda Brazil yang menggabungkan kecepatan, kekuatan, dan keseimbangan dalam berbagai titik serangan di lini depan. Inter Milan terpesona dengan bakatnya, terutama karena penampilan bersama timnas Brazil. Tentu saja, klub mana yang tak mau dengan pemain yang diprediksi akan menjadi the next fenomeno. Dia tampak sama kuatnya, sama hebatnya. Di usia 19 tahun, Inter mendapatkannya dengan nilai lebih dari 13 juta euro. Adriano contro Maldini che prova a contenerlo, vediamo se diventa verde Adriano, va di potenza Adriano, saltato Maldini, Adriano in area di rigore, ancora Adriano, Piatti, salva tutto. Saya ingat, saya baru saja tiba di Italia. Saya melihat sekeliling saya, Seedorf, Ronaldo, Zanetti, Toldo. Brengsek, saya begitu mengagumi orang-orang ini. Seedorf bahkan berjalan-jalan di ruang ganti tanpa baju. Hanya 7% lemak di tubuh bajingan itu. Salut. Debutnya bersama Inter terjadi saat laga persahabatan melawan Real Madrid. Saat itu, dia hanya menjadi pemain cadangan yang akan dipinjamkan untuk meningkatkan level permainannya. Tetapi karena beberapa pemain yang cedera, Hector Cooper, pelatih Inter kala itu, membawanya ke lapangan. Dan dia bermain di 10 menit terakhir. Memasuki pertarungan di babak kedua, dengan mengenakan nomor punggung 14, dia tidak membuang waktu untuk memamerkan keterampilan driblingnya saat ia berlari di sekitar lapangan. Dia tak terbendung. Kemudian dia melakukan salah satu tendangan bebas paling kuat dalam sejarah permainan yang indah. Mengalahkan Iker Casillas untuk mengamankan kemenangan 2-1 untuk Nerazzurri dan membungkam fans Madrid di Bernabeu. Adriano mengenang kembali malam ajaib itu. Pada 14 Agustus 2001, saya berada di Bernabeu, mengenakan seragam Inter dan kami menghadapi Real Madrid. Rasanya seperti mimpi. Kami memenangkan tendangan bebas, dan saya mendekati bola. Coba tebak, siapa yang berteriak di belakang saya? Tidak, aku yang akan menendangnya. Itu adalah Materazzi, si bajingan kejam. Saya tidak mengerti apa yang dikatakannya. Dia berbahasa Italia, tapi saya tahu dia marah. Dia ingin mengambil bolanya, tetapi Seedorf melarang. Tidak, biarkan anak itu melakukannya. Tidak ada yang berani dengan Seedorf. Jadi Materazzi minggir. Kalau kalian menonton videonya, mungkin kalian akan melihat Materazzi berkaca pinggang sambil berpikir, bocah sialan ini akan meledakkan bola ke tribun teratas. Dan selepas tendangan itu, semua orang bertanya bagaimana saya melakukannya. Mereka bilang tembakan itu mencapai 170 km per jam. Saya tak tahu. Saya hanya memukulnya keras-keras dengan kaki kiri saya. Dan Tuhan melakukan sisanya. Dan dengan tendangan itulah Adriano mengenalkan dirinya pada Interisti. Sama seperti Adriano yang jatuh cinta pada Inter, fans Inter pun membuka hati mereka untuknya. Karena belum mendapat tempat di skuad utama, Adriano dipinjamkan ke Fiorentina. Namun karena performanya belum seperti yang diharapkan, Inter menjualnya ke Parma di awal musim 2002. Adriano tiba di Parma berbarengan dengan Adrian Mutu. Kedatangan keduanya seolah mengisi kekosongan yang ditinggalkan beberapa bintang. Parma ditinggal Buffon dan Lilian Thuram, lalu ditinggalkan Fabio Cannavaro. Adriano tumbuh pesat di sana. Dia berkembang sebagai pemain dan sebagai individu. Bersama Adrian Mutu,
Adriano membangun duo lini depan yang fenomenal di Serie A. Удар, мощнейший удар, и вот так счет открыт. Kerjasama mereka menjadi mimpi buruk bagi lawan. Saat mutu mengacak-acak pertahanan lawan, Adriano pun selalu ada untuk menuntaskan setiap peluang. Begitu pula sebaliknya. Ditunjang support dari Hidetoshi Nakata di belakang mereka, juga taktik yang diracik pelatih Cesare Prandelli, Mutu dan Adriano benar-benar tampil luar biasa dengan seragam Parma. Melihat perkembangan pesat Adriano di Parma, pada Januari 2004, Moratti memutuskan memulangkan Adriano ke Giuseppe Meazza dengan pembelian senilai 23,4 juta euro. Dia dikontrak selama 4 musim. Keputusan Inter memulangkan Adriano tepat, sebab sang pemain semakin menunjukkan sinarnya sebagai bintang. Penampilannya impresif, dia nyaris tak bisa dihentikan. Pada Copa America tahun 2004, di usia 22 tahun, Adriano datang untuk menggantikan Ronaldo Fenomeno. Namun fans Brazil banyak yang kurang mempercayainya karena kegagalan Brazil di Piala Konfederasi Prancis di tahun sebelumnya. Tapi Carlos Alberto Ferreira menginginkan para pemain mudalah yang mengisi skuad. Dan bagi Adriano, itu adalah saat baginya untuk membuktikan betapa ia mencintai negaranya. Adriano menjadi top skor dan membantu Brazil mencapai final melawan Argentina. Brazil pun nyaris saja kalah. Namun gol halilintar Adriano di menit ke-93 membuat kedua negara bermain imbang dengan skor 2-2, sehingga pertandingan harus dilanjutkan lewat adu penalti. Adu penalti yang kemudian dimenangkan Brazil, dan lagi-lagi Adriano menyumbangkan 1 gol terbaiknya. Adriano menaklukkan Amerika Selatan, dan fansnya di Italia menjulukinya Imperador. Dialah The Emperor. Ma possibilità dalla sua mattonella preferita. Il brasiliano e con lui tutto lo stadio non si accorge però del braccio alzato. Da Vieri, liberato dal movimento senza palle di Davids, fa partire una violentissima cannonata a 140 all'ora che rischia di spaccare in due la traversa della porta palermitana. E vediamo qui il missile terra-aria del 22enne brasiliano. Sayangnya, kegembiraan Adriano menjadi bintang baru Brazil di turnamen besar berubah menjadi duka. 9 hari setelah kemenangan itu, ayahnya yang menderita penyakit jantung meninggal dunia secara mendadak. Peristiwa inilah yang membuat kegelapan dan depresi mulai menghantui karirnya. Dia memang masih terus menciptakan gol, tetapi Adriano menjadi berbeda. Javier Zanetti percaya bahwa sebuah telepon tragis telah merubah jalur hidup Adriano. Kepada Internews, dia bercerita, Adriano memiliki seorang ayah yang sangat menjaganya dan membuatnya tetap berada di dalam jalur. Tetapi, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Dia mendapat telepon dari Brazil dan diberitahu bahwa ayahnya telah meninggal. Aku melihatnya menangis. Dia mencampakkan telepon dan mulai berteriak, itu tidak mungkin. Teriakannya bahkan masih membuatku bergetar hingga hari ini. Sejak hari itu, Massimo Moratti dan saya memperlakukannya sebagai adik. Dia terus bermain sepak bola, mencetak gol, dan mendedikasikan golnya untuk ayahnya dengan menunjuk ke langit. Tapi setelah panggilan telepon itu, tidak ada yang sama seperti sebelumnya. Suatu malam, Ivan Cordoba berbagi kamar dengannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah campuran antara Ronaldo dan Zlatan Ibrahimovic.
Ivan bertanya apakah dia sadar bahwa dia akan menjadi yang terbaik di dunia. Sayangnya, kami tidak bisa menariknya keluar dari terowongan depresi. Itu adalah kekalahan terbesar saya. Saya merasa tidak berdaya. Meski tidak langsung terlihat dalam permainannya, kehilangan itu benar-benar membuatnya hancur. Dia mulai minum dan berpesta secara berlebihan. Dia tampak begitu putus asa. Dia masih berusaha fokus dan datang ke tempat latihan, tapi seringkali terlambat dan dalam keadaan mabuk. Pada majalah Brazil, Adriano sempat mengaku, "Kematian ayah saya meninggalkan kekosongan besar dalam diri saya. Saya sendirian, sedih dan tertekan di Italia. Dan saat itulah saya mulai minum. Saya mengalami depresi dan sulit untuk tidur. Saya tidak tahu bagaimana menyembunyikannya karena saya mabuk bahkan saat latihan. Saya benar-benar mabuk. Mereka membawa saya ke rumah sakit untuk tidur, tetapi kemudian klub memberitahu pers bahwa saya memiliki masalah otot. Disitulah saya kemudian menyadari bahwa masalahnya adalah orang-orang di sekitar saya, juga teman-teman yang tidak melakukan apapun selain membawa saya ke pesta dengan wanita dan alkohol, tanpa memikirkan apapun." Di musim 2005, dia mendapatkan sepatu emas dan menjadi pemain terbaik dalam turnamen. Masih dengan kepercayaan diri yang tinggi dan tembakan roket dari kaki kirinya, ia mencetak 28 gol di semua kompetisi untuk Inter Milan pada musim 2004-2005. Tapi banyak orang yang tahu bagaimana Adriano menjalani karirnya di antara euforia dan keraguan-raguan. Ele espera, faz a enfiada para Adriano, dá para bater pro gol. Espaço, perna esquerda, bateu. Gol! Pra cá apareceu, botou pro Adriano, dominou, perna esquerda, bateu. Di musim berikutnya, Adriano masih berhasil menyembunyikan rasa sakitnya. Sekalipun dia terus mengatakan ingin pulang ke Brazil, dia masih membukukan 19 gol dan membantu Inter memenangkan Scudetto. Blasi, parte Adriano, il suo sinistro, tiro, Kekuatan tembakannya adalah legenda, membuatnya menjadi ikon Pro Evolution Soccer dengan kekuatan tembakannya yang mencapai 99. Menuju Piala Dunia 2006, Adriano yang diharapkan akan memimpin lini depan Brazil menyebabkan penampilannya jauh di bawah standar. Dia pun akhirnya dikeluarkan dari skuad Brazil. Kembali ke Italia, Roberto Mancini yang menjadi pelatih Inter saat itu berusaha mengembalikan performanya. Namun, sama seperti yang rekan-rekannya rasakan, Adriano tampaknya tak lagi tertolong. Hanya 6 gol di musim 2006-2007 dan sangat tak produktif di musim berikutnya. Bayangkan saja, apa yang bisa dilakukan seseorang yang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan alkohol di lapangan, selain menciptakan kekecewaan. Atas permintaan Mancini, Moratti dengan enggan meminjamkannya ke Sao Paulo, Brazil. Moratti yang secara pribadi mengagumi Adriano, berharap salah satu pemain kesayangannya itu bisa mengobati depresinya. Dia bahkan masih menggajinya dan menelponnya secara berkala. Penggemar Sao Paulo mengantri untuk jersinya. Debutnya lumayan, namun sayang, dia lagi-lagi melanggar aturan. Direktur olahraga Marco Aurelio Cunha mengungkapkan, Adriano meninggalkan tempat latihannya karena dia menginginkannya. Tim tidak merindukannya
Jika dia tidak bahagia di Sao Paulo, dia bebas Vem a untuk bola pergi. cruzada para dentro da área, o desvio. Dia kembali ke Inter, dan kali ini masalahnya adalah Jose Mourinho. Mourinho memperlakukannya berbeda. Dia merasa dianaktirikan karena harus latihan secara terpisah. Padahal ketika kembali ke Inter, sekalipun masih belum bisa move on dari kesedihannya, Adriano sudah bertekad untuk kembali fokus membela klub. Dia kemudian bercerita kepada Javier Zanetti dan Ivan Cordoba. Sekalipun dia sangat mencintai Inter dan tim sangat menyayanginya, Mourinho tak akan pernah memberinya tempat di skuad. Belum lagi pers selalu mengikutinya kemana-mana dan mengait-ngaitkan segalanya dengan Mourinho. Jadi dia memilih kembali ke Brazil. Adriano kembali ke Flamengo dengan gratis. Performanya lumayan. Dia mencetak hat-trick dan memainkan peran penting dalam memimpin Flamengo ke gelar pertama mereka. Pada titik ini, ia merasa menemukan semangatnya lagi. Ketika saya pulang ke Rio untuk bermain dengan Flamengo, saya tidak ingin menjadi The Emperor lagi. Saya ingin menjadi Adriano. Saya ingin bersenang-senang lagi. Saya tidak pernah benar-benar sama setelah ayah saya meninggal. Tetapi pada musim itu, saya benar-benar merasa di rumah. Saya merasakan kegembiraannya lagi. Saya merasa seperti Adriano lagi. Sekalipun dengan track recordnya di media Italia sangat buruk, melihat kemampuannya telah kembali di Flamengo, AS Roma nampaknya bersemangat mendatangkan Adriano ke Stadion Olimpico di musim 2010. Namun sayang, ia benar-benar gagal memenuhi ekspektasi. Roma memutuskan membatalkan kontraknya. Setelah itu, ia sempat bermain, namun tak begitu produktif untuk Corinthians. Lalu, kembali lagi ke Flamengo. Adriano menjalani 2 tahun tanpa klub. Kemudian, dia menjalani masa-masa singkat di Atletico Paranense dan Miami United. Pada 28 Mei 2016, ia meninggalkan Miami United tanpa pernah bermain dan memutuskan pensiun dari sepak bola. Tahun 2021 lalu, Adriano tampak sangat terharu saat menerima kabar bahwa ia akan dilantik ke Maracana Stadium Wall of Fame. Ia menangis dan memeluk ibunya. Sepak bola masih mengenangnya. Adriano memang kehilangan passionnya pada sepak bola sejak ayahnya meninggal. Tapi media nampaknya memperparah frustasinya. Kepulangannya ke favela selalu disalahartikan. Dia digosipkan menggunakan narkoba, bergabung dengan gangster, seolah-olah hanya berita-berita negatif yang datang dari akhir karir seorang Adriano. Pers terkadang tak mengerti bahwa kita adalah manusia. Mereka mengatakan saya menghilang ke favela, menggunakan narkoba, dan mengarang berbagai macam cerita gila. Mereka mempublikasikan foto-foto saya dan mengatakan bahwa saya dikelilingi gangster dan bahwa kisah saya adalah sebuah tragedi. Tapi saya hanya bisa tertawa karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan ketika mereka berbicara seperti itu. Adriano memang tidak memenangkan banyak hal, tapi dia menemukan hidupnya lagi di kampung halamannya. Dan baginya, sekumuh apapun orang-orang menganggap favela, tempat itu selalu siap menerima kepulangannya dan memeluk setiap kekurangannya.